Ya, materinya mengenai kajian pustaka. Nah, tetap disarikan dari buku evaluasi program pendidikan, dan terima kasih untuk Mbak Rera sama Mbak Rona yang sudah membantu menyusun PowerPoint-nya ya. Ya. Nanti kegiatan belajar ini kita bagi menjadi dua, bagian kegiatan 1 dan bagian kegiatan belajar 2. Untuk kegiatan 1, nah itu terkait dengan kajian pustaka dan kerangka berpikir. Mbak-mbak, mas-mas ya semuanya. Nah, ketika kita menyusun kajian pustaka dan kerangka berpikir, nah ada beberapa tujuan yang bisa kita miliki, atau tujuan yang kita capai terkait dengan menyusun kajian pustaka ini. Yang pertama, nah, dengan adanya kajian pustaka, kita terbantu dalam konseptualisasi masalah, kemudian rumusan ulang masalahnya, dan juga mengurangi ukuran dan cakupan masalah. Jadi dengan adanya kajian pustaka, nah apa yang kita lakukan itu menjadi terfokus. Contohnya misal, kita akan mengkaji misalnya terkait dengan program pendidikan karakter. Nah, kalau kita kaji evaluasi program pendidikan karakter itu kan materinya banyak sekali, apalagi kalau yang namanya merujuk ke pendidikan karakter yang ada, konsep yang ada itu di dunia. Nah, pendidikan karakter itu seperti apa dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengkaji ulang masalah program pendidikan karakter yang ada di Indonesia, itu awalnya ada permen, kemudian kepres, malah keputusan presiden. Nah, setelah ada keputusan presiden, penjabarannya oleh menteri seperti apa, dari menteri seperti apa, itu ketika di sekolah seperti apa. Nah, kemudian ketika kita batasi program pendidikan karakter yang ada di Indonesia, nah masalahnya itu jelas, kegiatannya juga jelas, sasarannya juga jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, berbeda kalau kita mengkaji pendidikan karakter secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan variabel utama yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Ketika kita mau mengkaji tadi pendidikan karakter, nah sebenarnya variabel utamanya apa? Nah, kalau misalnya kita fokus yang namanya pendidikan karakter adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu ditunjukkan dengan dampak, misalnya dampak. Nah, semakin bagus nggak setelah melakukan pendidikan karakter? Nah, itu kaitannya dengan variabel utama. Nah, ketika kita meneliti atau mengevaluasi keberhasilan pendidikan karakter di Indonesia. Kemudian tadi hubungan antar variabel yang diamati. Nah, sebenarnya ketika mau mengkaji evaluasi pendidikan karakter, variabelnya itu apa saja toh? Nah, mungkin kita ketika dari sisi programnya seperti apa. Oh, ternyata programnya belum ada, detail dari pelaksanaan programnya belum ada, yang ada hanya panduan-panduan khusus. Nah, ternyata panduan khusus juga lebih menyerahkan ke sekolah untuk menerapkannya. Jadi sekolah beda-beda bentuknya. Ada yang mengecek apakah sudah melaksanakan kegiatan religi belum, ke masjidnya seperti apa, ke gerejanya seperti apa, bakti kepada orang tua gimana, dan seterusnya. Ada juga yang lebih detail ke perilaku, bagaimana bertindak tanduk kepada guru, bersikap kepada teman, dan seterusnya. Kemudian ketika ada pelaksanaan pendidikan karakter, ada berupa pelatihan atau berupa pembiasaan. Kata kunci dari pendidikan karakter kan adalah pembiasaan ya. Terbiasa menolong, terbiasa membantu,
terbiasa bertutur kata sopan, terbiasa berpikir positif. Nah, kalau terbiasa berpikir positif ke sana kemari melihat sesuatu dari hal yang positifnya. Nah, itu juga terkait dengan pendidikan karakter gitu ya. Ketika nanti ada pembiasaan, nah, muara pembiasaannya itu apa? Perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu terlihat dari mana? Dari kegiatan sehari-hari. Nah, itu dampak dari pendidikan karakter. Semacam itu dengan adanya kerangka berpikir atau dengan adanya kajian pustaka, nah, kita itu sebenarnya memahami hubungan, nah hubungan antar variabel gitu. Kemudian yang keempat, menemukan masalah. Nah, jadi dengan adanya kajian pustaka, nah kita bisa melihat seberapa jauh yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Oh, banyak ya penelitian-penelitian yang terkait pendidikan karakter, tapi lebih ke berbau penelitian yang berbau agama. Pendidikan karakter yang dilatihkan melalui agama misalnya. Nah, gimana ya kalau kita melatihkannya bukan dalam pendidikan agama, tetapi dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN, pendidikan Pancasila. Atau juga siapa tahu dengan pendidikan matematika bisa melatihkan karakter. Nah, dengan karakter melatihkan kita untuk tidak menyerah, misalnya. Latihan problem solving, problem solving, problem solving. Nah, jadi tidak menyerah. Kemudian yang kelima, nah, menghubungkan masalah yang diteliti, nah alasan-alasan dan penjelasan yang telah ada. Jadi alasan-alasan penelitian itu seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, masalahnya itu seperti apa. Nah, kita bisa mencari tahu dengan kajian pustaka. Nah, kemudian yang keenam, nah kita bisa memperoleh masukan tentang bagaimana studi dilakukan. Contohnya gini, oh kalau misalnya evaluasi pendidikan karakter itu kan lebih ke dampak. Kalau cara mengevaluasi dampak itu seperti apa? Oh, ternyata masuk di goal free. Kita tahu itu goal free dari kajian pustaka. Contoh lain, kita mengevaluasi mengevaluasi pelaksanaan seleksi masuk ya, apa sih istilahnya? Pendidik peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru di SMP dan SMA dengan zonasi misalnya. Untuk mengetahui cerita detailnya, nah sebenarnya apa itu sistem zonasi, nah kan kita baca keterangannya, kita baca panduannya, kita baca hal-hal lain yang telah ada, nah itu masuk di situ, di bagaimana memperoleh masukan. Demikian pula ketika kita meneliti tentang atau mengevaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran 5M. Nah, apakah benar pembelajaran 5M itu diterapkan dengan baik? Nah, idealnya seperti apa toh 5M? Nah, itu kan ini di sini di nomor 6 ini. Jadi bagaimana studi itu dilakukan? Oh, melaksanakan pembelajaran itu dilihat dari rencananya apakah sudah ada 5M. Kemudian pas proses pelaksanaannya apakah benar-benar rencana itu dilakukan. Kemudian asesmennya apakah memakai juga pola 5M itu. Artinya gini, ketika kita melatihkan sesuatu, nah itu kan juga diakses. Nah, tetapi ternyata misalnya tidak mencari tahu, tidak mencari tahu prosesnya, tetapi hanya lebih mengevaluasi atau lebih mengukur hasil belajar lebih ke hasilnya, bukan prosesnya. Nah, berarti seperti itu masih menyalahi 5M. Harusnya kalau rencananya 5M, pembelajarannya 5M, hasilnya itu juga menemukan sesuatu gitu ya. Nah, ternyata itu tidak diakses, tidak dinilai. Nah, itu juga tidak berarti kurang sesuai, misalnya semacam itu ya.
Kemudian yang ketujuh, mencari metode baru atau cara yang lebih efisien. Misalnya dari kajian pustaka ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 7 ya, ada 7 kajian pustaka, 7 itu ya, 7 metode yang bisa digunakan. Nah, dari 7 metode itu ternyata cara ini makan waktu lama, cara itu keunggulannya begini, kelemahannya begini. Cara C keunggulannya begini, kelemahannya begini. Cara D keunggulannya begini, caranya begini. Itu terkait dengan beberapa metode yang dikaji. Nah, kemudian dari 7 metode yang ditawarkan itu, yang kira-kira bisa diterapkan lebih efektif dan lebih efisien yang mana? Nah, itu kita mencarinya dari teori. Kemudian posisi konseptualisasi masalah dengan studi sebelumnya ya. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada atau dari evaluasi laporan evaluasi yang sudah ada, kita bisa mencari tahu misalnya ada A, B, C, D. A, B, C, D penelitian. Nah, ternyata dari kajian teori harus ada A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang bagian E yang belum itu yang mana yang perlu dilakukan. Nah, itu nanti jatah kita. Karena yang bolong, yang belum dilakukan itu bagian E-nya. Seperti itu ya. Itu dari tujuan melakukan kajian pustaka ya. Kemudian, ketika kita melakukan kajian pustaka sebenarnya ada step-stepnya ya. Step yang pertama itu menyusun kerangka teori gitu ya, dari hasil-hasil yang ada. Bentar nih ada yang masuk. Jadi yang tadi yang pertama itu menyusun kerangka teori dengan membaca dan membaca ya. Kemudian dari membaca dan membaca tadi, nah kita mencermati hasil penelitian yang relevan itu seperti apa. Itu kalau dari riset atau dari teori. Kemudian dari setiap cerita, nah dari setiap referensi yang kita ambil, nah kita mengambil intisarinya. Intisarinya sebenarnya apa toh? Nah, kalau intisarinya itu sebenarnya nanti kita jadikan sebagai kerangka pikir. Nah, kemudian dari kerangka pikir ini, nah kita merumuskan hipotesis. Nah, kalau ada hipotesisnya, kalau misalnya evaluasi nanti kita gunakan untuk merumuskan itu ya. Nanti juga ada merumuskan kriteria ya, merumuskan kriteria keberhasilan. Oh, kalau pakai Kirkpatrick keberhasilannya juga berarti harus pakai 4 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 misalnya seperti itu. Jadi kita bisa merumuskan kerangka pikir atau menggunakan kerangka pikir untuk merumuskan langkah penelitian ataupun merumuskan kriteria keberhasilan, itu semuanya dengan menggunakan step-step ini. Kemudian ketika kita menyajikan kajian pustaka itu sebenarnya kita bisa pakai 2 cara ya. Jadi pakai mengalir dan pakai subjudul. Contoh subjudul itu seperti skripsinya Mbak Kilda ya. Jadi subjudulnya apa itu dibahas gitu ya. Kemudian cara kedua mengalir. Nah, mengalir itu kalau seperti novel gitu. Jadi seperti artikel di jurnal. Kalau artikel di jurnal semuanya mengalir ya.
kalau misalnya pakai subjudul, nah itu misalnya begini. Nah, kita mau mengevaluasi kepemimpinan ya, atau mengevaluasi mutu pendidikan gitu ya. Ketika kita mau mengidentifikasi mutu pendidikan, nah kajian teorinya yang pertama, mungkin faktor-faktor penentu keberhasilan pendidikan apa? 1, keefektifan pembelajaran, 2, kepemimpinan, 3, pendidik, 4, peserta didik, 5, manajemen sekolah, 6, lingkungan dan sumber daya, 7, iklim dan budaya sekolah. Nah, itu kalau kajian pustakanya itu pakai yang cara pertama. Jadi semua yang dibutuhkan itu dikaji tapi sendiri-sendiri, terlepas gitu. Tetapi kalau cara seperti ini, nah ini benar ya Mbak Kilda dulu skripsinya pakai cara ini ya, bukan cara seperti novel ya Mbak Kilda ya. Ya, kalau di UNY baik itu skripsi maupun tesis biasanya cara yang ini, cara yang A, cara yang pertama. Jadi yang lepas-lepas. Kalau cara lepas-lepas ini sebenarnya ada keuntungannya. Jadi kita melihat partisi-partisi dan tidak terlalu berat membuat sintesisnya. Jadi apa itu keefektifan kita tuliskan dulu. Oh, kepemimpinan itu seperti ini, pendidik itu seperti ini. Nah, pendidik itu nanti ada kompetensinya, ada kedisiplinannya, ada kulturnya, peserta didik. Nah, misalnya termasuk lingkungan di rumah, kemudian daya dukung di rumah, motivasi dari pendidik sendiri, itu menentukan mutu. Nah, kemudian nanti dari manajemen sekolahnya seperti apa, apakah manajemennya itu dengan cara musyawarah mufakat atau diktator, atau apa-apa sesuai dengan peraturan banget. Nah, sehingga terasa kaku misalnya. Nah, kemudian dari lingkungan dan sumber daya. Nah, tentu saja terkait juga nomor 6 itu sarana dan prasarana. Nomor 7 terkait dengan iklim dan budaya sekolah. Itu kalau cara yang pertama. Nah, ini relatif lebih mudah. Nah, kemudian kalau cara yang kedua. Nah, ini caranya mengalir ya, cara yang kedua. Nah, tapi nanti sebenarnya ini ceritanya banyak ya, tetapi kita rangkum aja. Jadi Indonesia itu diperuntukkan gini, kemudian berdasarkan gini, dengan mempertimbangkan education for all menurut Salamansa nomor tahun sekian. Nah, sekolah dapat melayani semua anak, nah yang mengalami pendidikan khusus menurut siapa. Jadi ceritanya itu mengalir banget gitu ya, seperti novel. Nah, tetapi untuk bisa seperti ini itu kan harus mengetahui semuanya. Nah, susah banget. Ya, enggak kalau dibanding dengan yang model 1 sih susah banget ya, karena kita harus mencari core-nya. Dari core-nya itu kemudian nanti diceritakan sendiri gitu ya. Kemudian nanti ada alur ceritanya. Nah, untuk bisa bikin bab 2 itu biasanya gini. Mohon izin saya share papan tulis. Kita punya aliran sendiri. Saya mau cerita tentang ini ya. Nah, untuk tahu tentang ini, pendukungnya seperti ini. Nah, kita cari pendukung. Gitu ya. Jadi semua mengalir ke aliran kita. Jadi kita punya aliran dulu. Ada aliran yang akan kita ikuti. Nah, oh misalnya ternyata pembelajaran 5M itu nanti harapannya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mengaktifkan siswa.
Sehingga ketika nanti mau mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, nah, saya harus melihat keaktifan siswa, kemudian prestasi belajar juga. Untuk bisa cerita seperti itu, pendukungnya kan kita cerita evaluasi, kita cerita proses pembelajaran 5M, kita cerita tentang keberhasilan, Mas. Ini misalnya, ini 5M-nya di sini, kemudian keberhasilan di sini, dukungan misalnya di sini, dan seterusnya. Jadi semuanya itu mendukung, ceritanya itu mengalir ke suatu arah. Meskipun pada prosesnya nanti dalam alirannya itu bisa beranak pinak ceritanya, tetapi mengalir ke suatu proses. Misalnya, ternyata selain pembelajaran 5M, ada juga pembelajaran yang lain, PPL, PJBL, yang juga direkomendasikan dilaksanakan di kurikulum 2013, sehingga nanti ketika mau mengevaluasi keberhasilan kurikulum, implementasi kurikulum pada proses pembelajaran, kita juga melihat pembelajaran tidak semata-mata menggunakan 5M, tetapi pakai PBL dan PJBL misalnya. Kemudian PBL itu apa, PJBL seperti apa. Nah, itu kan beranak pinak ya, seperti ini ya, di sini. Tetapi semuanya mengarah ke satu cerita. Nah, menurut Mbak Vivi, kira-kira lebih susah mana, model A, model pertama, sama model kedua? Kalau menurut saya lebih susah model kedua, Bu, daripada model pertama. Ya, belum pernah ya praktek model kedua ya? Belum, Bu. Kalau skripsi kan biasanya model pertama ya, Bu. Skripsi model pertama, tesis model pertama. Kalau model kedua yang biasanya di artikel jurnal. Insya Allah nanti kita coba ini ya, lihat caranya, lihat cara menuliskannya seperti apa ya. Mbak Lilis sudah pernah mencoba membuat artikel hasil penelitian misalnya, Mbak Lilis? Belum, Ibu. Ya. Nanti ketika Mbak menuliskan, nanti semester 3 ada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Nah, insya Allah ini dibahas ya. Itu dari sisi nanti contohnya kita fokuskan ya. Sebentar. Ya, mohon maaf semua sekolah online, jadi 4 orang saut-sautan, mohon maaf ya Mbak ya. Kenapa Ibu? Kemudian yang kedua, ini kegiatan 2 ya. Nanti sebenarnya kegiatan 1 kalau dipraktekkan itu sudah menantang. Kemudian ke kegiatan 2, menyusun pertanyaan dan kriteria evaluasi program. Ya. Jadi dari sisi kerangka pikir tadi, nah, ada yang terlewat ya. Kerangka pikir itu apa? Belum ini ya. Oh ya, kita tambahkan aja. Dari sisi itu ya, ketika kita sudah memperoleh risetnya tentang ini, masalahnya tentang ini, kemudian nanti yang akan kita lakukan itu ini, nah itu tuh nanti menjadi kerangka berpikir ya. Tentu saja kerangka berpikir itu juga didasari atas kajian yang sudah dilakukan. Jadi apalagi terkait dengan evaluasi program. Jadi kalau misalnya mau meneliti terkait dengan evaluasi pendidikan karakter. Oh, ternyata pendidikan karakter tuh ini. Nah, karena sistemnya dalam camp atau dalam pelatihan,
misalnya pelatihan taruna-taruni itu ya, 3 bulan, 6 bulan di asrama. Nah, seperti apa modelnya? Nah, karena itu misalnya pelatihan berarti nanti pakai caranya Kirkpatrick misalnya ya. Jadi dari apa yang dievaluasi, kemudian pointer-pointer masalahnya, apa yang dilakukan ketika mau pakai Kirkpatrick, desainnya seperti ini. Nah, itu namanya kerangka teori, kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu tentu saja akan mengarahkan kita menuliskan metodenya. Kalau pakai Kirkpatrick, oh nanti respondennya ini. Nah, tentu saja ketika pakai Kirkpatrick itu kan ada level 1 atau langkah 1. Itu nanti taruni sama instrukturnya, sama gurunya seneng nggak melakukan pendidikan karakter itu, digodok dalam suatu pendidikan karakter itu. Jangan-jangan caranya tidak menyenangkan, misalnya. Itu kan masuk di level 1. Nah, yang kedua, apakah paham pendidikan karakter dan apakah paham dengan akan yang dilakukan? Oh, kalau taruni itu nanti harus sikap hormat kepada atasan dan kepada kakak kelas. Sayang kepada adik kelas. Kalau ada orang mau minum, diambilkan sekalian. Tidak boleh berdiri di tempat sampah. Harus selalu bisa menawarkan bantuan dan seterusnya. Nah, itu misalnya ciri-ciri taruni. Nah, misalnya ciri-ciri atau sikap-sikap yang harus dibiasakan. Nah, itu kan berarti tahu nggak, kemudian diterapkan nggak. Nah, itu baru level 2, Kirkpatrick yang level 2. Kalau level 3, nah setelah pulang apakah mengubah perilaku, atau misalnya kita tanya ke orang tuanya, 6 bulan di asrama apakah benar-benar mengubah perilaku. Nah, itu kaitannya dengan yang level 3. Nah, kemudian kalau misalnya SMA-nya dididik di taruna-taruni tadi, ketika dia tidak melanjutkan di akademinya, nah tetapi langsung ke sekolah umum, apakah dampaknya itu masih ada? Sikap hormat, suka menolong, dan seterusnya. Nah, itu evaluasi level 4 ya, Kirkpatrick. Nah, jadi seperti apa yang dilakukan itu sudah kelihatan. Nanti respondennya ini. Oh, karena yang dievaluasi ini nanti respondennya ini. Nah, jadi kerangka berpikir itu mengarahkan metode yang akan digunakan karena kerangka pikir itu framework ya. Jadi nanti pekerjaannya itu mencakup ini, meliputi ini, yang mau dikerjakan ini, caranya begini. Nah, itu semua terangkum dalam kerangka pikir evaluasi. Nah, sama juga seperti di penelitian gitu. Itu tambahannya. Kemudian untuk menyusun masih satu lagi. Untuk kerangka berpikir ini sebenarnya bisa dituliskan dalam 2 bentuk. Nah, bentuk pertama itu cerita biasa mengalir atau pointer-pointer yang akan dilakukan apa. Kemudian yang kedua bisa menggunakan bagan. Ya. Kerangka berpikir, oh nanti masalahnya ini, kemudian seperti ini, atau pakai flowchart juga boleh. Nanti melakukan ini dan itu, dan seterusnya. Kemudian ke bagian 2, menyusun pertanyaan dan kriteria evaluasi. Atau untuk part 1 ada yang ditanyakan dulu? Ada?
Ada yang mau bertanya terkait dengan part 1 menyusun kajian pustaka dan kerangka pikir? Apakah suara saya bisa terakses ya? Bisa, Ibu. Mbak Bisa, Vivi Ibu. ada pertanyaan? Mbak Ika ada pertanyaan? Oh, masih jelas, Bu. Belum ada. Sinta ada pertanyaan, Mbak Sinta? Mungkin belum, Ibu. Belum, oke ya. Oke, kalau belum kita lanjutkan ke kegiatan 2, menyusun pertanyaan penelitian. Menyusun pertanyaan penelitian atau pertanyaan evaluasi dan kriteria evaluasi program. Kita menyusun pertanyaan penelitian dulu atau pertanyaan evaluasi dulu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mau menanyakan atau menuliskan pertanyaan dalam evaluasi, nah ada 2 fase ya, fase divergen dan fase konvergen. Nah, ini menurut Cronbach ya. Kemudian ketika kita mau melakukan fase divergen, nah itu sebenarnya ada beberapa sumber yang digunakan untuk menentukan pertanyaan evaluasi. Yang pertama yakni mengidentifikasi pertanyaan dan perhatian dari pengguna. Nah, jadi sebenarnya pengguna ini arahnya apa ya? Nah, kalau misalnya pendidikan karakter yang pengguna utama itu adalah siswa. Nah, berarti dari sisi siswa itu apakah pendidikan karakter itu berdampak? Nah, misalnya seperti itu dari pengguna. Nah, bisa saja yang namanya pertanyaan itu dari model evaluasi. Kalau misalnya kita mengevaluasinya itu evaluasi pelatihan pakai Kirkpatrick 4 level. Nah, berarti 4 levelnya itu dipecah ya. Level 1. Nah, seneng nggak yang mengadakan? Nah, seneng enggak itu nanti bisa dilihat dari programnya juga, tidak hanya satu pertanyaan. Dari satu pertanyaan terkait dengan level 1 tadi bisa di breakdown menjadi banyak pertanyaan. Nah, kemudian yang level 2, apakah dari sisi pengetahuan yang diperoleh, nah atau implementasinya kaitannya dengan pendidikan karakter, nah dengan model evaluasi Kirkpatrick level 2, nah apakah siswa itu paham dengan apa yang mau diubah, cara mengubahnya, sudah mulai mengimplementasikannya, nah semacam itu. Jadi satu pertanyaan sudah memahami itu apakah sudah bisa di breakdown menjadi macam-macam. Nah, kemudian dengan menggunakan penelitian atau evaluasi terdahulu, dari penelitian evaluasi terdahulu yang namanya pendidikan karakter adalah membiasakan. Apakah sekolah itu sudah membiasakan atau mengajak siswa membiasakan kegiatan baik, kemudian di breakdown. Kegiatan baik yang harus ada itu 18, melatihkan karakter, melatihkan kedisiplinan, melatihkan ABCD sampai 18 gitu. Kemudian menggunakan pendapat ahli. Menurut ahli, nah yang namanya efektif itu begini loh, menghasilkan sesuai dengan tujuannya, kemudian menghasilkan uang misalnya. Kemudian bisa kalau misalnya kewirausahaan itu menghasilkan uang itu maksudnya kemandirian ya. Contohnya gini, ketika belum adanya pendidikan kewirausahaan, seorang mahasiswa misalnya mengevaluasi kegiatan mengevaluasi program perkuliahan.
program perkuliahan kewirausahaan. Menurut ahli, kuliah kewirausahaan itu berhasil jika siswa yang tadinya masih bergantung pada beasiswa atau bergantung pada orang tua untuk membiayai hidupnya atau biaya kosnya hariannya, namanya apa ya, living cost-nya. Setelah mandiri atau setelah ada program kewirausahaan ternyata bisa membiayai sendiri. Nah, itu berarti yang namanya salah satu cara melihat keberhasilan pendidikan kewirausahaan adalah dengan melihat kemandiriannya. Nah, kemandirian itu terukur berapa uang yang dihasilkan, apakah bisa mencukupi kebutuhan sendiri atau belum gitu ya. Kemudian untuk ini kita juga bisa menggunakan berbagai sumber ya, menggabungkan pendapat ahli atau model evaluasi yang kemudian dicampur. Nah, itu untuk menentukan pertanyaan evaluasinya. Itu fase yang divergen. Nah, kalau fase konvergen itu ada 6 kriteria untuk mengajukan pertanyaan. Kriteria pertama, siapa yang akan menggunakan informasi? Nah, berarti pengguna informasinya kita tanyai dulu apa yang dibutuhkan. Nah, yang terkait dengan program ya, contohnya misal evaluasi pemberian dana BOS. Kita mau melihat apakah dana BOS itu memang benar-benar efisien ketika digunakan, nah sesuai dengan tujuannya. Nah, itu misalnya karena pemberi dana mau tahu yang menggunakan informasi adalah pemberi dana, maka titik-titik. Nah, itu contoh nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi penyajian yang tidak pasti. Nah, jadi yang pasti-pasti aja seperti apa yang jawaban yang diinginkan, yang pasti-pasti saja. Jadi nanti caranya diidentifikasi dulu semua pertanyaan yang mungkin. Nah, dari pertanyaan yang mungkin dipilih yang penyajiannya pasti. Ya. Kalau tidak, pertanyaan tersebut tidak perlu digunakan. Jadi hanya dijawab yang bisa diteliti atau bisa dikumpulkan datanya. Kemudian untuk mengurangi yang tidak perlu, jadi kita memilih yang perlu saja. Kemudian yang ketiga, jawaban penting apa yang diinginkan? Nah, ini sebenarnya dekat dengan nomor 1 ya. Informasi yang penting yang dilakukan adalah berapa rupiah toh yang dihasilkan ketika pembelajaran kewirausahaan per mahasiswa, sehingga nanti misalnya mengerucut pada mandiri atau tidak. Tapi kembali lagi ini semua ini ya relatif. Contohnya gini, biaya hidupnya Mbak ini berapa, Mbak Eka sebulan? Living cost-nya? Saya Ibu. Ya. Kira-kira. Living cost-nya 350 Bu. 400 sama listrik. Oh, itu termasuk makan nggak? Kos nggak toh? Mbak Eka? Enggak, kos saja Bu. Kos saja sama listrik. Kos sama listrik 350. 400 Bu. 400. Terus kalau makan berapa? Ya makan dihitung yang namanya living cost itu. Living cost itu biaya hidup ya, biaya hidup sebulan. Nah, misalnya contohnya biaya listrik pasti, pulsa pasti ya. Kemudian kosnya sudah ada wifi-nya? Belum? Enggak ada Bu, belum. Berarti nanti biaya kos ditambah biaya listrik ditambah biaya wifi kalau nggak ada kan beli pulsa,
Kemudian makan itu termasuk Iya. living cost. Oh iya Bu. Kan, terus apakah nggak pakai baju? Ya kan pakai baju, nyuci juga kan. Nyucinya itu Iya kalau Bu. dikerjakan sendiri sekian, kalau pakai sabun sekian. Maaf, dikerjakan sendiri untuk nyuci pakai sabun sekian. Kalau misalnya ada yang tidak sempat mengerjakan sendiri atau alergi, ada mahasiswa, saya pernah punya teman itu alergi cuci, alergi kena sabun. Jadi kalau kena sabun itu tangannya itu melepuh gitu. Nah, jadi dia tidak nyuci dengan alasan ini alergi ya. Jadi memang dokter juga melarang. Nah, sabunnya juga khusus. Nah, akhirnya untuk biaya hidup sama ini kalau dicucikan di tempat lain kan juga pakai deterjen juga dia nggak bisa. Nah, akhirnya membeli mesin cuci kecil, dicuci sendiri dan nyucinya pakai sabun mandi. Nah, itu contohnya. Nah, itu termasuk juga cuci-cuci masuk living cost. Terus apa Mbak Eka nggak makan juga? Nah, makannya, nah sehari 2 kali apa 3 kali? Nah, sekali makan berapa? Masak atau beli Mbak Eka? Nasinya masak, sayurnya beli Bu. Oh, kosnya di mana tuh? Masih ada yang jual di masa pandemi ini? Oh, saya belum ke Jogja, Bu, tapi merantau juga sambil kerja begitu, makanya ngekos. Oh, gitu. Merantaunya di mana? Di Bandar Lampung, Bu. Oh, kalau aslinya? Aslinya di Lampung, tapi di Waikanan. Oh ya. Ya. Terus di Bandar Lampung kerjanya apa? Ngajar, Ibu. Oh, ngajar di ini di SMA gitu. Bukan di Bimbel Sempoa gitu, Bu. Di bimbel. Nah, jadi dari misalnya ya, pas sama yang digunakan. Dari sisi ngajar Sempoa itu, apakah mengcover biaya hidup dan biaya hidup ya, kos makan, pulsa, listrik, dan biaya hidup yang lain, nyuci, atau kalau misalnya dikerjakan sendiri, beli sabunnya? Mengcover, Ibu. Masih sisa Kalau buat nabung. SPP juga di cover sendiri, SPP S2? Sebagian, Bu. Alhamdulillah. 60% lah, Bu. 60% bisa. Oke, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu berarti ini ya, sudah mandiri banget. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Jadi seperti itu. Misalnya siapa yang akan menggunakan informasi, oh ternyata tadi ini ya, tadi sampai ke nomor 3. Nah, jawaban penting apa yang merujuk pada informasi penting? Yang dihasilkan sebulan berapa? Nah, sebulan itu menghasilkan biaya hidup apa tidak? Apa hanya bisa mencukupi sendiri? Oh, ternyata kalau Mbak Eka enggak. Jadi selain mencukupi sendiri sudah bisa menambahi untuk SPP misalnya. Nah, semacam itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan nomor 3. Nah, ketika merujuk pada informasi penting apa, itu misalnya kalau evaluasi kurikulum 2013 yang diinginkan apakah siswa itu bisa meningkat kemampuannya. Ketika siswa meningkat kemampuannya, apakah guru terlalu berat nggak melaksanakannya? Misalnya yang mau dijawab itu, siapa tahu memang siswa meningkat pengetahuannya, tetapi kalau terlalu berat prosesnya, itu kan juga ini ya, kasihan juga gurunya gitu. Jadi harusnya ketika kurikulum itu dikembangkan, pasti mempertimbangkan kemampuan guru, waktu guru, dan juga nanti harapannya meningkatkan kemampuan siswa. Nah, semacam itu juga yang dievaluasi. Jadi itu termasuk jawaban merujuk pada informasi penting dari kompetensi guru, kemampuan guru untuk melaksanakan. Yang kedua adalah
berimbas pada kemampuan siswa seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, nah apakah pertanyaan hanya pertanyaan ungkapan ketertarikan atau fokus yang harus jadi perhatian? Ini membedakan riset dan evaluasi juga ya. Kalau evaluasi itu fokusnya itu yang harus menjadi perhatian apa? Itu sesuai dengan evaluasinya, sesuai dengan programnya. Tetapi kalau merupakan ungkapan ketertarikan seseorang, itu lebih memuaskan keingintahuan, curiosity. Nah, curiosity nanti kadang-kadang tidak terlalu banyak terkait dengan program gitu ya. Contohnya, oh saya fokus pada sebenarnya uang yang dihasilkan dari kewirausahaan seperti apa. Tetapi ketika fokusnya hanya itu saja, kita kehilangan yang sebenarnya dievaluasi adalah program perkuliahan kewirausahaan gitu. Oh ternyata nanti ada yang melatihnya dengan banyak hal. Misalnya kalau dulu di UNY Mbak Gilda sama Pak Tuharto ya Mbak Gilda, pembelajaran perkuliahannya kewirausahaan. Saya sama Pak Bambang dulu. Oh ya, sama Pak Bambang. Nah, mungkin nanti ada beberapa chapter yang dipelajari ya. Mbak Gilda bisa cerita, jadi mungkin suatu saat bisa mengevaluasi. Pertama, chapter 1 misalnya di pasar ya, ada yang dilepas di pasar, dompetnya disimpan dosennya gitu, ada ya Mbak Gilda ya. Kalau di tempat saya enggak dibukanya di tempatnya Pak Tuharto yang seperti itu. Ya, jadi semua dibawa ke pasar, kemudian handphone sama dompetnya dibawakan sama pembimbing, sama instruktur atau sama kakak kelas. Kemudian nanti ke pasar itu benar-benar nggak punya apa-apa. Nanti ketika ketemu jam 3 itu apa yang dilakukan kemudian lapor gitu ya. Bisa menghasilkan uang berapa, apakah dia benar-benar bisa survive, bisa dapat makan siang, apa yang dilakukan. Nah ya sebenarnya banyak yang dilakukan dari situ, bantu jualan kah, kemudian ngelapin apa, mengasuhkan anaknya, atau kalau pembelajaran daring semacam ini kita membantu megang anaknya, nah, kemudian ibunya yang jualan, nah dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya programnya, salah satu programnya ya chapter 1. Chapter 2-nya jualan, membuat produk sendiri dijual ke teman-teman dan ke masyarakat. Modalnya berapa, untungnya berapa. Chapter 2. Chapter 3-nya bikin usaha yang terkait dengan bidang pendidikan, membuka les-les, kursus-kursus. Nah, seperti kalau Mbak Eka buka sendiri atau ikut orang Mbak Eka ngelesnya? Ikut orang sama kalau sendiri itu lebih ke rumah-rumah gitu, Bu. Oh ya, jadi kalau yang ke rumah-rumah melayani individu ya Mbak ya. Gitu. Nah, jadi semacam itu chapter 3, chapter 4-nya apalagi. Nah, jadi dari beberapa kegiatan yang di breakdown dalam chapter-chapter kewirausahaan itu nanti dievaluasi. Oh, yang untuk siswa yang cocok dengan siswa pendidikan matematika itu yang mana? Oh, ternyata ya mengeles gitu ya. Tapi ada juga yang senang jualan, ada yang bikin jual kerudung lah, ada yang apa dan seterusnya. Jualan online itu pertanyaan nomor 4 ya. Jadi bukan tertarik saja pada sesuatu, tetapi fokus yang memang benar-benar harus jadi perhatian. Kemudian yang kelima, lingkup evaluasi yang apakah hanya dibatasi pertanyaan saja. Nah, contohnya ketika kita tadi mau melihat berdasarkan level-level di Kirkpatrick, apakah hanya itu ataukah boleh yang lain? Itu juga menjadi pertanyaan juga, bisa digarap gitu ya. Kemudian yang keenam, bagaimana keterlaksanaannya? Nah, ini tentu saja sangat terkait dengan sumber daya dan keuangan. Jadi kalau misalnya
biasanya ini biasanya riset pesanan ya, evaluasi pesanan. Kalau kita diminta mengevaluasi dana BOS, itu berarti biasanya yang meminta kita mengevaluasi adalah pemberinya. Ya. Apakah BOS itu sesuai dengan tujuannya? Nah, kalau BOS itu kan kalau nggak salah diminta untuk membayar kegiatan-kegiatan ya. Jadi kegiatan untuk siswa lomba, kegiatan untuk misalnya pelajaran tambahan, melaksanakan ujian, membayar guru, honorarium untuk menjalankan proses pembelajaran dan seterusnya. Dan dana BOS tidak boleh digunakan untuk bangun-bangun misalnya. Jadi semacam itu. Nah, apakah kita mau ketika kita melihat semua itu apakah benar cocok ya dana BOS digunakan untuk ini misal. Nah, kemudian kaitannya dengan pendidikan matematika ya. Apakah memang benar-benar pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam pembelajaran matematika memang benar-benar meningkatkan ini ya karakter siswa misal. Nah, karakter siswa itu cocok enggak antara sumber daya dan keuangannya? Jangan-jangan sumber dayanya itu memang masih belum mendukung karena belum semua guru mengimplementasikan pendidikan karakter. Contohnya gini, nah, ada guru yang membiarkan ketika siswa mencontek, atau guru atau dosen yang membiarkan siswa mencontek, sementara ada guru dan dosen yang ketat gitu ya. Misalnya, nah, dari situ kan kelihatan sumber dayanya idealnya seperti apa kalau pendidikan karakter. Oh, ternyata sumber dayanya juga perlu diperhatikan. Nah, belum memperhatikan yang apa-apa yang harus dilatihkan dalam pendidikan karakter. Nah, kemudian terkait dengan keuangan. Kalau kita mengeluarkan dana sekian untuk pendidikan karakter, apakah itu sudah BEP? Jadi kalau bahasa Jawanya itu cucuk ya. Cucuk itu antara yang dikeluarkan, yang diperoleh itu imbang gitu ya. Pengeluarannya banyak tetapi peningkatannya sedikit. Nah, berarti istilahnya Pak Hartono kadang itu tidak signifikan antara yang dikeluarkan dengan yang diperoleh. Gitu ya. Itu contoh ini ya pertanyaan-pertanyaan ini contoh evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris. Nah, bagaimanakah kompetensi guru bahasa Inggris? Nanti matematika juga mirip ya. Penguasaan terkait dengan kompetensi-kompetensi ini, nah selain kompetensi pribadi, profesional, dan sosial, misalnya. Jangan-jangan mungkin gini, ketika kita mengevaluasi dulu, Mbak Sayidah, halo Mbak Sayidah Uma. Halo Mbak Sayidah. Bisa terakses suara saya Mbak Sayidah? Bisa Ibu. Alhamdulillah. Ya, pengalaman Mbak Sayidah waktu dulu SMP sudah dapat bahasa Inggris ya? Atau Mbak Sayidah dapat bahasa Inggris mulai dari SD? Kalau bahasa Inggris SMP Bu. Tidak terdengar ya Mbak, mohon maaf. Agak keras. Di SMP Bu. Di SMP ya. Kalau di SMP dulu. Ketika belajar bahasa Inggris, apakah dilatihkan listening, reading, writing, dan speaking? Lebih banyak ke reading Bu. Lebih banyak ke reading, sama grammar ya? Iya. Kalau Mbak Ira, halo Mbak Ira. Mbak Ira, halo Mbak Ira. Mbak Naili.
Mbak Naila? Iya, Bu. Mohon izin, kalau waktu SMP dulu, apakah semua kompetensi bahasa, listening, reading, writing, dan speaking Mohon dilatihkan? maaf, Ibu. Suaranya putus-putus, Ibu. Oh ya. Di layar kelihatan ya, di layar. Nggih, bisa, Bu. Saya sambil buka PPT. Oh ya, di layar itu kan ada reading, listening, writing, dan speaking. Apakah keempat kompetensi bahasa itu dilatihkan ketika Mbak Naila di SMP? Nggih, Bu. Kebetulan saya dapat yang bahasa Inggris itu sejak SD, gitu, Bu. Jadi keempat-empatnya itu sudah diajarkan. Sejak SD diajarkan, mulai listening, reading, writing, speaking? Iya, biasanya di ini, Bu, kayak kan punya saya dulu SD-nya ini nggih terpadu. Jadi ketika di tambahan itu, Bu, di misalnya kayak Madin gitu, Bu, namanya Madrasah Diniyah itu dulu langsung diberikan yang ini keempat-empatnya itu, terutama yang speaking-nya. Termasuk dijak ngomong juga? Nggih. Jadi Alhamdulillah. nggih, Bu. Gurunya agak sedikit keras jadinya nggih. Terpaksa Semuanya ngomong kan, ya. iya, nggih, Bu. Itu beruntung ya, beruntung. Jadi Hanya kalau tekan. kami waktu SMA dulu itu dibagi 2 kelas ya. Kelas saya itu yang fisika sama biologi itu dapat Ibu A, sementara yang kelas IPS sama bahasa itu dapat Ibu C. Ibu C itu kalau nggak ngomong, kalau ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa itu penggarisnya keluar, Mbak. Jadi benar-benar diplok pakai penggaris gitu. Sebenarnya bukan masalah sakitnya, tetapi masalah malu ya, malu karena di apa ya, pakai penggaris nggak sakit, cuma diplek gitu pakai penggaris. Nah, tapi dari situ kan kita ini ya, jadi iri gitu ya. Jadi saya sama yang kelas fisika sama kelas biologi itu nggak dapat beliau. Nah, karena dapat ibu guru yang pendiam, kita juga pendiam, nggak ngomong, nggak pernah ngomong. Nah, sementara kalau yang itu, yang guru yang kemana-mana mbak penggaris itu, ya udah jadi kepepet ngomong. Nah, ketika teman beliau yang atau ada tamu, sekolah kami ada tamu yang dari bahasa yang bule, bener-bener bisa ngomong gitu, bisa cerita apa, bisa nyambung. Nah, sementara kita yang hanya diberikan pelajaran reading sama grammar saja nggak bisa apa-apa gitu ya. Mendengarkan aja nggak dong, antara tulisan dan bacaannya nggak cocok, nah semacam itu. Nah, jadi dari sini kan kelihatan bahwa nggak tahu ya, guru kami sama guru A ya sama guru B kan tidak melatihkan keempat kompetensi berbeda lah. Kalau yang guru B itu kan melatihkan 4 kompetensi bahasa. Sementara yang guru A di guru kami itu hanya reading saja sama grammar. Sementara 3 yang lain kelewatan. Apakah itu karena kompetensinya berbeda? Kita kan juga nggak tahu. Nah, jadi semacam itu perlu diteliti. Nah, bagaimana kok kompetensi guru bahasa Inggrisnya? Ketika keluarannya itu seperti saya, nah seperti saya. Alhamdulillah kalau sekarang mendingan karena banyak kursus ya, dan banyak tutorial di YouTube sehingga kita bisa belajar sendiri kompetensi-kompetensi yang lain. Tetapi kalau ketika kita hanya mengandalkan guru yang pendiam, nah kita kan juga tidak dapat apa-apa. Nah, jadi di sini kata kuncinya gurunya itu kurang membelajarkan itu apakah karena kompetensinya kurang atau memang
karakternya aja. Jadi karakternya pendiam itu sehingga tidak memberikan kita kemampuan. Nah, itu contoh lain, Mbak, ya. Mohon izin saya ini ya, Mbak, menyebutkan ini ya, Mbak Eka ya. Menyebutkan Lampung ya, Mbak Eka. Halo Mbak Eka, ya. Jadi ini terkait juga bukan bermaksud merendahkan sama sekali tidak, tetapi hanya untuk evaluasi kita saja. Dan kasus seperti ini bisa juga terjadi di tempat lain. Nanti ada 2 kasus di Jogja dan di Lampung. Kami dapat tugas dari direktorat untuk melatih guru. Melatih guru matematika gitu ya. Guru matematika di SMP dan SMA. Ketika kita melatih guru matematika di SMP dan SMA ini, nah kita potret dulu kemampuannya. Ada seorang guru itu dari sebuah SMP di Lampung, nah itu bagus. Di tes kemampuannya itu 100. Tetapi kenapa kok ketika ketika kita coba lihat hasil ujian, nah saat itu pakai hasil ujian nasional, hasil ujian nasionalnya itu 40, skala 0-100 40 sekian gitu, 4,2 atau berapa, atau 4,6, 4,16. Ternyata apa? Nah setelah kita pelajari ya, kompetensi yang terkait dengan kemampuannya, kompetensi yang terkait dengan pengetahuan matematikanya oke, bagus, karena skornya 100. Tetapi ternyata beliau itu bermasalah ketika harus membelajarkan siswa di kelas. Jadi gimana ya? Ibaratnya ginilah kasarnya. Kalau mengajar itu kan menghadap siswa ya. Jadi guru mengajar itu kan menghadap siswa. Tetapi ada memang tipe guru yang kalau mengajar itu tidak menghadap siswa, tetapi menghadap papan tulis. Atau ya kita sama-sama pendidik ya mencoba tidak seperti itu ya. Jadi yang diajar itu papan tulis, bukan siswa. Paham maksud saya, Mbak Okta? Nggak ada suara ya, Mbak Okta? Jadi di sini sebenarnya ada masalah dengan kompetensi profesionalnya ya. Pengetahuannya tentang matematika, memecahkan soal oke, tetapi bagaimana bagaimana pengetahuan matematika yang dipelajari itu dilatihkan kepada siswa. Nah, ketika membelajarkan di kelas itu gimana memanage kelas, gimana biar siswa memperhatikan, itu kan ada seninya, ada caranya, nah, ada ilmunya. Nah, itu yang lemah beliau. Jadi di matematikanya oke, tetapi bagaimana cara membelajarkan siswanya itu yang nggak oke. Nah, akhirnya makanya siswa rata-rata rata-rata hasil ujian nasionalnya 40 dari skala 100 seperti itu. Jadi kaitannya dengan kompetensi, kalau di bahasa Inggris harus 4 kompetensi itu selain pribadi, profesional, dan sosial. Nah, kalau matematika juga ya, ada kompetensi profesional di situ yang mesti dikuasai. Itu kasus di Lampung. Kasus di Jogja, nah, ini sama. Jadi beliau itu pinter sekali. Nah, tetapi karena pinter sekali, beliau bermasalah di sosial ya, sama bermasalah di ini, karena pinter sekali jadi over percaya diri. Nah, karena over percaya diri terus meremehkan orang-orang di sekitarnya.
Nah, itu kan kompetensi sosial. Nah, meskipun dari sisi profesionalnya beliau itu bagus di pengetahuan tentang materi dan seterusnya. Nah, tetapi ketika ada masalah dengan kompetensi sosial, nah itu kan juga peserta didik jadinya merasa terganggu ya. Gitu. Nah, itu juga menyebabkan capaian pembelajaran juga tidak optimal gitu. Kemudian, nah, yang kedua, nah, kalau tadi gurunya, yang kedua adalah siswanya. Apakah siswa itu juga ini ya, bagaimana karakteristiknya? Apa mendukung pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris? Contohnya, halo Mbak Lambi. Mbak Lambi Pratiwi? Iya, Bu. Ya, contohnya. Nah, ketika gurunya itu yang aktif tetapi siswanya tidak aktif, baik itu ketika pembelajaran bahasa atau pembelajaran matematika, apakah nanti pembelajaran juga akan berhasil? Contoh, nah, guru sudah pakai macam-macam metode, tetapi siswanya kurang mendukung, misal. Apakah seperti itu akan berhasil? Juga ketika guru bahasa Inggris memaksa siswa untuk ngomong, tetapi siswa dipaksa dengan cara apa-apa tidak mau ngomong, apakah nanti kompetensinya akan naik? Nah, gimana Mbak Lambi, menurut Mbak Lambi? Kalau misalnya siswanya tidak merespon, itu kurang baik ya, Bu, nggak menurut Lambi. Mungkin seorang guru itu bisa kayak model pembelajarannya itu berinteraksi dengan anak, tetapi awalnya itu mungkin lebih kayak bercerita terlebih dahulu gitu, agar anak itu kita bisa mendapatkan perhatian anak. Jika anak udah merespon, baru nanti kita akan mencoba ke pembelajarannya gitu, Bu. Ya, jadi memang harus dengan dukungan anak ya. Ya, Gitu harus ya. dukung Terima anak. kasih jawabannya Mbak Lambi. Jadi kalau keberhasilan itu tidak semata-mata ditentukan oleh gurunya saja, tetapi juga siswanya ya. Kalau siswanya tidak mendukung, nah disuruh misalnya belajar cara bikin telur asin, disuruh membawa bahannya, disuruh ngerjain, tetapi tidak membawa bahannya, tidak ngerjakan, ya apa yang bisa dilakukan? Nah, semacam itu. Jadi dukungan siswa. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan ketiga ya. Bagaimana kurikulumnya? Nah, termasuk model assessment-nya. Jangan-jangan memang kurikulumnya hanya melatihkan reading saja, tidak pernah melatihkan listening sama speaking. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu kan ada itu, sudah ada keterampilan. Nah, keterampilan itu termasuk listening, reading, writing, speaking, termasuk keterampilan berbahasa. Tapi kalau pas zaman saya dulu memang yang namanya buku itu isinya bacaan-bacaan semua, tidak ada bacaan-bacaan sama grammar. Tidak ada bahan mengenai reading dan writing, speaking, nah, atau kalaupun ada dilewati, misalnya demikian. Kemudian dukungan lingkungan dan kultur sekolah. Nah, apakah ada sarana prasarana? Contohnya untuk listening ini, nah itu kan harus ada beberapa itu ya, misalnya dialog dari berita atau dialog dari beberapa penggalan kisah hidup misalnya. Nah, kan kalau tidak ada tidak ada pemutar CD atau dulu adanya kaset ya, tidak ada bahan audionya ya gimana, tidak ada bahan ajarnya, gimana mau melatihkan reading, mau melatihkan listening, nah, itu. Kemudian apakah pemimpin sekolah itu mendukung? Jangan-jangan kalau
kalau melatihkan macam-macam kompetensi ini tidak didukung oleh sekolah, gimana nanti hasilnya? Nah, kemudian yang keenam, nah kalau bagaimana kompetensi yang telah dikuasai siswa, nah, itu hasilnya. Apakah nanti dengan pembelajaran yang begini begitu itu memang benar-benar meningkatkan kemampuan? Nah, ini contoh yang bagus, mohon izin menggunakan bahasa Inggris ya. Sebenarnya di matematika juga mirip, hanya mungkin nanti tidak selengkap macam-macam ya. Kalau di matematika yang nomor 4 ya, tidak ada alat-alat, nggak apa-apa digambar. Nah, itu contohnya ya. Itu dari sisi ini ya. Kemudian terkait dengan evaluasi program nanti juga bisa RSBI, juga pembelajaran daring, komponen input. Nah, bagaimana siswa? Nah, kalau kita ganti yang evaluasi program pembelajaran daring, kualitas siswa kaitannya dengan apakah memiliki gadget, ada wifi, dan seterusnya. Kemudian kualitas guru, apakah guru bisa membelajarkan dengan teknologi informasi, dan seterusnya. Kualitas sarana prasarana, nah, kemudian prosesnya, bagaimana pelaksanaan pendidikan selama daring, bagaimana evaluasi atau tindak lanjutnya. Nah, contoh, asesmen selama pembelajaran daring kan sulit dilakukan ya. Kemudian apalagi menindaklanjuti. Nah, kemudian bagaimana keterlibatan. Nah, kalau di RSBI ada sister school. Kemudian apakah kalau di pembelajaran daring ada kolaborasi beberapa guru dan dosen. Nah, bagaimana prestasi siswa ini dari sisi output. Kemudian kemampuan itu apakah juga memenangi lomba-lomba. Nah, itu contohnya ya. Kemudian itu yang kedua ya, bagaimana menyusun pertanyaan evaluasi. Apakah ada yang bisa didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pertanyaan evaluasi program? Baik, Ibu, Eka izin bertanya. Halo, yang keras Mbak, tolong. Halo, Assalamualaikum Ibu, Eka izin bertanya. Silakan Mbak Eka. Sebenarnya Eka masih bingung, Bu, nggak tahu ya teman-teman yang lain mungkin sudah jelas. Di sini masalah yang menyusun pertanyaan, Bu. Kan tadi tuh yang di awal pada fase konvergen itu ada 6 kriteria mengajukan pertanyaan. Kemudian di slide-slide berikutnya yang pertanyaan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris, dan setelah itu pertanyaan evaluasi program RSBI. Di sini yang ingin Eka tanyakan itu, dan kebingungan Eka, apakah kriteria dari 6 fase konvergen itu menjadi acuan untuk membuat pertanyaan atau sesuai dengan kebutuhan atau model yang kita pakai atau model evaluasi yang kita pakai, Bu, seperti itu untuk menentukan pertanyaannya. Terima kasih, Terima Bu. kasih Mbak ya. Untuk cara kan ada memang dua cara ya, pakai divergen atau pakai konvergen. Kita tidak hanya menggunakan salah satu, juga boleh Mbak, jadi menggunakan keduanya. Nah, kalau pakai cara yang pertama tadi itu kan kalau mau berdasarkan ini ya, berdasarkan pertanyaan penelitian berdasarkan dari model yang dipilih. Nah, kalau misalnya kita mau memilih Kirkpatrick, ya memang pertanyaannya itu langsung ke 4 langkah ya, 4 level tadi ya. Kalau misalnya kurang detail, baru di breakdown, cara membreakdownnya, nah, pakai cara yang kedua, gitu ya. Pakai fase yang kedua, kalau diperlukan. Kemudian misalnya, kalau mau pakai CIPP, contoh lain, ya sudah, CIPP kan bagaimanakah evaluasi terkait dengan konteks, terkait dengan input, proses, kemudian hasil, outcome misalnya. Kemudian outcome itu apa saja? Nah, outcome kita pakai fase yang kedua. Yang menerima, yang bisa dilihat outcome-nya apa saja, barulah muncul pertanyaan baru. Gitu ya Mbak Eka ya. Jadi kita boleh mengcombine fase 1 dan fase 2, bisa mengcombine
divergen sama konvergen. Tetapi yang paling sering dilakukan adalah berdasarkan model evaluasinya dulu, baru untuk membuat membreakdown menjadi yang lebih detail itu pakai fase yang kedua. Jadi fase pertama, kemudian diikuti fase kedua, itu biasa yang paling sering dilakukan. Gitu Mbak Eka. Baik Ibu, terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Yang lain, Mbak, Mas. Sebelum fase 3, sebelum kegiatan belajar yang ketiga. Kegiatan belajar 3, nah dari kerangka teori kita juga sebenarnya bisa merumuskan kriteria ya. Kriteria ini kaitannya nanti untuk melihat keberhasilan. Nah, apakah evaluasi program itu berhasil? Kalau berhasil bisa dilanjutkan tanpa revisi, atau ada beberapa bagian yang perlu direvisi. Kalau beberapa bagian yang perlu direvisi, bagian mana yang perlu direvisi. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya bisa juga di stop ya. Programnya dihentikan kalau memang semuanya tidak cocok gitu. Di sini, nah perlu standar atau patokan yang jelas untuk melakukan evaluasinya. Jadi standarnya ini, nah itu menggunakan kriteria. Pembelajaran yang bagus jika titik-titik. Nah, pembelajaran yang bagus berdasarkan titik-titik ini diperoleh dari kajian teori. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada keputusan yang mau dipertimbangkan ulang, jangan-jangan ini terlalu strict ya kalau misalnya mau dihentikan. Nah, contohnya, maaf kembali lagi ke RSBI, meskipun konteksnya itu konteks lama, nah sudah dihapus, tetapi sekarang malah diperlukan. Jadi di Semarang itu SMK 1 Semarang sedang mencoba mengembangkan RSBI Session 2, karena memang diperlukan. Contohnya gini, SMK sekarang itu kan harus ada kolaborasi dengan luar negeri misalnya. Mohon maaf ya, SMK itu kan menghasilkan tenaga kerja, SDM yang dididik untuk menjadi tenaga kerja yang langsung digunakan. Contohnya gini, ketika SMK-nya bagus, nah kemudian SDM-nya bagus, nanti magang kerjanya itu kan harus bisa disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, misalnya Jepang. Jepang itu kan kekurangan tenaga. Untuk bisa ke Jepang itu kan berarti harus ada bahasa yang dikuasai. Kemudian harus ada kerjasama dengan di Jepangnya sono, baik itu industri misalnya atau SMK di Jepang di sana. Nah, berarti di sini ketika kita mau mengevaluasi ketidakadaan RSBI dan akan dipertimbangkan untuk pendirian ulang, nah, ini harus ada dasar. Dasarnya itu apa? Nah, seperti tadi, perlu penyaluran tenaga kerja, perlunya magang. Nah, sementara di Indonesia itu sudah sumpek gitu ya. Banyak muridnya, tetapi tempat magang sedikit, apalagi di masa pandemi sekarang misalnya. Nah, berarti di situ ada basis yang jelas. Nah, untuk mempertimbangkan ulang perlu tidaknya RSBI. Nah, ternyata diperlukan. Dan teman-teman di SMK Semarang itu sudah mulai merintis RSBI Session 2. Nah, misalnya itu. Kemudian dengan adanya kriteria yang jelas, nah itu akan mengurangi subjektivitas evaluator. Contohnya ya, pembelajaran bahasa Inggris berhasil kalau skor IELTS-nya minimal 6,5 misal.
6,5 itu setara dengan 500-an kalau di TOEFL ya. Tetapi kalau IELTS itu kan semua komponen ya, ada speaking, writing juga di assess. Kemudian menjaga kestabilan hasil, nah jika evaluatornya berbeda-beda. Nah karena kriterianya itu pembelajaran berhasil jika skor IELTS-nya 6,5. Nah siapapun yang mengevaluasi atau evaluator, meskipun evaluatornya beda-beda kan kriterianya stabil. Oh itu 6,5 skor IELTS ya, gitu. Nah jadi kita tidak bisa ditawar. Kalau tidak ditawar berarti di sini dijamin adanya suatu objektivitas gitu. Kemudian pijakan untuk membuat kriteria, nah bisa juga bisa juga yang bisa dijadikan dasar atau pijakan untuk membuat kriteria, diantaranya adalah kebijakan. Nah, kebijakan dari pemerintah, bisa teori yang mendukung, bisa evaluasi yang terdahulu, bisa ahli, kemudian bisa keputusan kelompok, bisa juga analisis rasional. Contohnya kebijakan ya, dari kebijakan. Pembelajaran dikatakan berhasil jika memenuhi KKM 75. KKM 75 itu kan dari undang-undang ya, dari peraturan menteri, contohnya. Teori yang mendukung. Nah, seseorang bisa ngomong itu atau bisa berkomunikasi dengan baik kalau skor IELTS-nya itu 7. Jadi makanya kalau mau keluar negeri itu diminta prepare skor IELTS 7 misal. Kenapa kok kalau keluar negeri harus skor IELTS 7? Karena di luar negeri itu benar-benar terpaksa ngomong pakai bahasa Inggris misalnya. Berarti untuk bisa ngomong dengan baik, nah 7 itu yang harus dipegang. Kemudian evaluasi yang terdahulu. Nah, oh ternyata kalau di Indonesia pakai skor IELTS itu kan susah. Oh berarti akhirnya pakainya skor TOEFL. Nah, kalau pakai skor TOEFL, 550 misalnya. Berarti 550 itu berdasarkan evaluasi yang terdahulu yang sudah dilakukan. Karena basisnya kalau pakai skor IELTS itu kesulitan. Kemudian berbasis ahli. Berbasis ahli itu contohnya akreditasi. Pendidikan matematika akreditasinya itu A. Nah, untuk bisa A kriterianya ini. Perpustakaannya harus sekian, koleksi bukunya minimal sekian, dosen-dosen yang doktor harus minimal sekian, nah dan seterusnya. Itu berbasis ahli. Kemudian berbasis keputusan kelompok, bisa juga ada FGD. Oh, pembelajaran yang berhasil itu seperti ini. Kita FGD dulu guru dengan siswa gitu ya. Kemudian yang keenam, nah kita melakukan analisis rasional ya. Jadi analisis ditentukan sendiri tetapi berdasarkan rasional untuk program-program tersebut. Seperti contohnya kan kewirausahaan belum ada panduannya. Nah, kemudian berdasarkan analisis rasional pendidikan kewirausahaan berhasil ketika, nah seperti Mbak Eka tadi, mandiri, nah, bisa menghasilkan uang sampai surplus lebih dibandingkan dengan biaya hidupnya. Nah, itu pakai analisis rasional gitu. Nah, kemudian contohnya ini ya, ternyata di ini ya, Pak. Contohnya untuk kriteria kebijakan. Nah, dicari kebijakan dulu, kemudian indikator keberhasilannya apa, kemudian baru menentukan kriteria. Itu langkahnya. Ini contoh evaluasi kurikulum yang 75 tadi. Nah, kemudian kalau berdasarkan teori, nah itu harus dibaca ya. Dibaca dulu. Kemudian kalau berdasarkan ahli-ahli dikumpulkan. Kemudian disepakati untuk keberhasilan program seperti apa. Kemudian digunakan untuk mengetahui keberhasilan program hanya khusus untuk akreditasi tadi. Ahli-ahli tidak dikumpulkan oleh kita. Tapi yang mengumpulkan adalah Badan Standar BSNP. Ya, gitu. Kemudian pelatihan kewirausahaan berbasis IT misal ya, jualan online apa-apa, nah masuk di sini.
Kemudian pakai analisis rasional itu dengan melihat gitu ya, teori atau keputusan, sehingga masing-masing itu memiliki beda interval. Gitu. Ini ada summary-nya. Kalau kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kriterianya gitu ya. Bisa juga sangat berhasil, kurang berhasil. Ini masih kuantitatif, kategori cukup, baik, cukup, kurang. Nanti bisa diikuti langsung dari buku. Ini itu aja. Terima kasih semuanya. Monggo kalau misalnya mau ada yang ditanyakan ya, silahkan.